Halo anak-anak, kembali lagi di kelas Sejarah Ibu Firsta. Hari ini kita akan belajar tentang gerakan G30 SPKI yang masih merupakan bagian dari materi disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh paham atau ideologi. Sebelum pembelajarannya dimulai, seperti biasa, harap kalian siapkan pulpen dan juga buku untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan pada video ini. Yuk kita mulai. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang beberapa contoh disintegrasi bangsa di bidang ideologi, yaitu ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, juga ada DITII, dan sekarang kita akan bahas G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan berdarah yang dilakukan oleh PKI yang dipimpin oleh DN Aidit dan kawan-kawan, salah satu anggota FDR dan PKI yang kabur pada saat penangkapan Karto di peristiwa DITII di Madiun. Mereka menculik dan membunuh Jenderal Angkatan Darat. Alasannya karena PKI ingin merubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Menurut film dokumenter G30 SPKI yang menjadi arsip negara, gerakan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh DN Aidit dan kawan-kawan bahkan sejak Desember 1964. Saat itu ditemukannya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan. Namun, tuduhan itu dibantah oleh PKI dan malah menyebutkan kalau hal tersebut merupakan fitnah yang dilakukan oleh partai pesaing PKI, yaitu Partai Murba, yang dulu itu dipimpin oleh Hairul Soleh dan juga Soekarno. Dengan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh PKI, akhirnya DN Aidit, Nyoto, dan Lukman dapat menaikkan pamor PKI hingga berhasil masuk ke dalam 4 besar pemenang pemilu. Kekuatan PKI ini makin besar saat Soekarno mengganti sistem pemerintahan parlementer ke dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Oh iya, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian, apa sih perbedaan dari demokrasi terpimpin dan parlementer? Cuman 2 ya, tuliskan 2 perbedaannya. Oke, kita lanjut. Pamor PKI ini terus naik, ditambah lagi dengan cita-cita Soekarno untuk mewujudkan Nasakom. Nasakom itu adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno, karena pada saat itu Soekarno melihat ada 3 pilar politik utama di Indonesia, yaitu Indich Party, Serikat Islam, dan juga PKI. Akhirnya beliau itu mencetuskan Nasakom dan mewujudkannya dengan mengambil PNI sebagai wakil nasionalis, NU sebagai wakil agamis, dan PKI sebagai wakil dari komunis untuk masuk ke dalam kabinet. Namun, hal ini menjadi topik panas karena Angkatan Darat tidak setuju PKI berada di kabinet, dan akhirnya si PKI ini mulai merapat dan mendekati Presiden Soekarno untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan. Hal ini yang menjadikan kedekatan antara Soekarno dan juga PKI, dan ketika PKI sudah merasa kedudukannya kuat di politik, akhirnya mereka itu sudah mulai berani melancarkan serangan-serangan politik pada menteri-menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dari mereka. Dari situlah muncul banyak golongan yang mengecam PKI. Ditambah lagi di daerah-daerah, persoalan yang lebih pelik terjadi. Misalnya saja, yang pertama itu ada peristiwa Kanigoro pada tanggal 13 Januari 1965. Saat itu pada subuh hari di Kediri, di Cleaning Center Islam Indonesia, PKI itu datang subuh-subuh menyerang dan juga menginjak-injak Al-Quran dan melakukan berbagai kekerasan. Peristiwa yang kedua adalah sengketa tanah antara petani dan pemerintahan Indonesia. Jadi si petani ini sudah mendapat hasutan dari PKI untuk memberontak kepada pemerintah.
Selain dua peristiwa tadi, masih banyak peristiwa-peristiwa lain di daerah yang terjadi karena hasutan-hasutan oleh PKI. Nah, yang puncaknya itu adalah pada tahun 1965. Saat itu Indonesia itu sedang berseteru dengan Malaysia, Singapura, dan Inggris. Dulu itu si PKI ini menyarankan untuk pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh tani dan rakyat jelata yang dipersenjatai, dan juga dengan nama Ganyang Malaysia. Jadi si PKI ini menyarankan kalau rakyat Indonesia yaitu buruh tani itu dipersenjatai dengan senjata lengkap. Belum lagi hal tersebut didukung oleh pernyataan Perdana Menteri Cina yaitu Zhou Enlai yang menyanggupi untuk memberikan senjata dengan cuma-cuma kepada Indonesia. Namun, Jenderal Ahmad Yani selaku Jenderal Angkatan Darat menolak atas usulan dari Zhou Enlai dan juga PKI. Dia berpikir kalau Angkatan kelima itu bisa membahayakan Indonesia dan juga Angkatan Darat akan kesusahan mengawasi senjata yang dipegang oleh buruh tani dan juga kaum jelata. PKI yang sudah lama sudah berkonflik dengan Angkatan Darat akhirnya makin membenci Angkatan Darat. Selain itu, Ahana Sution sebagai panglima tertinggi di Angkatan Darat itu dianggap terlalu berkuasa. Jadi si PKI ini menganggap kalau Angkatan Darat akan menjadi salah satu penghalang terjadinya kesuksesan PKI. Hal ini diperparah dengan kondisi Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang sakit. PKI terus mencari cara untuk menguasai Indonesia. Meski Angkatan kelima tidak jadi dibentuk, tapi mereka diam-diam tetap mempersenjatai buruh tani dengan senjata pemberian dari Zhou Enlai. Hingga pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat berimbas pada tubuh Angkatan Darat sendiri. Contohnya seperti PKI ketika memfitnah Dewan Jenderal dengan menyebarkan fitnah dan isu-isu, ada sebagian anggota Angkatan Darat yang percaya dan yakin kalau PKI itu berada di sisi yang benar. Puncaknya itu adalah ketika PKI menghembuskan isu kalau Dewan Jenderal itu ada rencana makar untuk melawan pemerintahan. Akhirnya pada tanggal 30 September 1965, pasukan tentara yang menggunakan atribut dan kendaraan berlambang Batalion 1 Cakrabirawa atau pasukan khusus pengawal Presiden Republik Indonesia menculik sejumlah petinggi Angkatan Darat Indonesia. Mereka membawanya ke daerah yang bernama Lubang Buaya, lalu membunuhnya dan memasukkannya ke dalam sumur dengan kedalaman 12 meter. Setelah berhasil membunuh para jenderal, akhirnya PKI ini mulai menguasai gedung-gedung dan juga RRI atau Stasiun Penyiaran Radio Indonesia. Pada saat itu juga PKI menyiarkan bahwa Indonesia itu sedang berada dalam keadaan genting dan mereka menekankan kalau peristiwa G30 SPKI merupakan gerakan intern dalam tubuh Angkatan Darat untuk membersihkan para Dewan Jenderal yang mau melakukan kudeta terhadap kepresidenan Soekarno. Jadi si PKI ini menyalahkan anggota Angkatan Darat. Ini adalah nama-nama petinggi Angkatan Darat yang diculik. Yang pertama itu ada Jenderal TNI Ahmad Yani. Jadi emang si PKI ini ketakutan sekali dengan sosok dari Ahmad Yani yang kekeh tidak mau menyetujui kalau PKI itu ada di dalam kabinet. Yang kedua itu ada Jenderal R. Suprapto. Yang ketiga Jenderal S. Parman. Yang keempat Mayor Jenderal D.I. Panjaitan. Yang kelima Mayor Jenderal Sutoyo. Dan yang selanjutnya itu ada Kapten Pierre Tandean. Kapten Pierre ini salah satu-satunya kapten yang diculik di antara para jenderal. Sebenarnya tujuan awal PKI itu adalah menculik Ahana Sution, tapi beliau itu berhasil kabur dengan meloncati pagar rumahnya, yang menyebabkan terjadinya penembakan dan pembunuhan terhadap putra dari Ahana Sution yang bernama Ade Irma Suryani. Juga selain itu, seorang polisi pembantu Letnan 1 Karel Satsuit Tubun juga menjadi korban dari penembakan PKI.
Dan akhirnya si PKI itu membawa Kapten Pierre yang dulu itu merupakan ajudan dari Ahana Sution. Jadi setelah terjadinya G30 SPKI, para petinggi Angkatan Darat yang masih tersisa ini melakukan konsolidasi sampai akhirnya kepemimpinan Angkatan Darat ini jatuh ke tangan Soeharto. Nah, setelah Soeharto ini dapat kepemimpinannya, akhirnya dia itu membentuk operasi militer penumpasan G30 SPKI. Tidak lama setelah itu, dalam waktu yang singkat, Soeharto ini berhasil merebut kembali RRI tidak lebih dari 20 menit pada tanggal 1 Oktober 1965. Selanjutnya di keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober, Soeharto ini berhasil mengambil alih Pangkalan Udara Perdana Halim Kusuma tanpa perlawanan yang berarti dari PKI. Jadi Soeharto itu langsung menang gitu aja. Lalu pada tanggal 3 Oktober 1965, akhirnya mulai dilakukan evakuasi jenazah para petinggi Angkatan Darat yang diculik oleh PKI. Mereka itu melakukan evakuasi jenazah dari sumur tua dengan kedalaman 12 meter. Tapi karena kurangnya alat atau kesusahan medan, akhirnya jenazah itu berhasil diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965. Ini adalah proses pengangkatan jenazah dan juga pemakaman dari para korban kekejaman PKI, yaitu para jenderal yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Apa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tubuh seribu, tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Itu adalah cerita dari G30 SPKI yang merupakan salah satu kejadian disintegrasi bangsa yang berhubungan dengan ideologi. Minggu depan kita akan membahas tentang disintegrasi bangsa yang berhubungan dengan kepentingan dan pemerintahan. Sekian buat hari ini, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.